Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peranan guru dalam bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Nova Octavia Saputri dengan NIM 207190103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling serta peranan guru bidang studi dalam layanan akademik. Pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan. Menurut Thohirin, bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance. Istilah guidance diterjemahkan dengan arti bantuan atau tuntunan. Ada juga yang menerjemahkan kata guidance dengan arti pertolongan. Berdasarkan arti tersebut, maka secara etimologi, bimbingan diartikan sebagai bantuan atau tuntunan. Namun, tidak semua bantuan atau tuntunan yang diberikan seseorang kepada orang lain merupakan bimbingan dalam arti bimbingan dan konseling. Sedangkan menurut Ngalimun, terdapat 8 unsur pokok bimbingan, yaitu yang pertama, bimbingan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses membantu individu. Yang ketiga, yaitu bantuan dalam bimbingan diberikan kepada setiap individu yang memerlukannya di dalam proses berkembangnya. Yang keempat, bantuan yang diberikan agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Yang kelima, tujuan bimbingan adalah agar individu dapat berkembang secara optimal sesuai dengan lingkungannya. Yang keenam, diperlukan berbagai pendekatan dan teknik secara media dalam pemberian bantuan. Yang ketujuh, bimbingan hendaknya mencerminkan suasana asuh. Yang kedelapan, bimbingan dilakukan oleh personal yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang bimbingan. Selanjutnya, sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau individu, baik anak-anak, remaja, dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan pengertian konseling menurut Thohirin yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu counseling, yang berarti nasihat atau anjuran atau pembicaraan. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara etimologi, counseling dapat diartikan sebagai nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Sedangkan menurut Mugiaso, rumusan counseling mengandung hal-hal pokok, yaitu yang pertama, konseling melibatkan dua orang yang saling berinteraksi secara langsung dengan mengemukakan dan memperhatikan isi pembicaraan. Yang kedua, interaksi antara konseling dan konselor berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tujuan dari hubungan konseling adalah terciptanya perubahan pada tingkah laku klien. Yang keempat, model interaksi di dalam konseling terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan konseling saling berbicara. Yang kelima, konseling merupakan proses dinamis, artinya konseling dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien. Dan yang terakhir yaitu konseling didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri klien, yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat klien. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa bimbingan dan konseling yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka antara seorang ahli kepada individu yang bermasalah untuk membantu individu menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling berdasarkan norma-norma yang berlaku. Peranan guru dalam bidang studi dalam layanan akademik. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam disertai dengan perkembangan sosial budaya yang berlangsung deras dewasa ini menyebabkan peranan guru yang semakin meningkat dari sebagai pengajar menjadi sebagai pembimbing atau konselor. Guru sebagai pembimbing atau konselor dituntut untuk mengadakan pendekatan, bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi atau personal dalam setiap belajar mengajar yang berlangsung. Guru sebagai pembimbing atau konselor sekaligus berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar. Guru diharapkan mampu untuk yang pertama memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga, mengevaluasi
mengevaluasi keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai karakteristik pribadinya. Yang kelima, mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Peranan guru bidang studi dalam pelayanan akademik, yaitu bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah harus melayani semua anak didik. Jadi dalam layanan ini tidak memandang umur, jenis kelamin, agama, suku, status sosial maupun ekonomi dari pribadi anak didiknya. Meskipun terhadap anak yang masih duduk di kelas 1, misalkan seorang guru yang memberikan bimbingan dan konseling harus melayani dengan baik. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus memperhatikan kondisi psikologis dan lingkungan sosial anak didik. Hal ini penting karena bimbingan dan konseling berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis anak untuk menyesuaikan dengan lingkungan, baik itu penyesuaian diri ketika di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tempat tinggal, dalam bermasyarakat terkait dengan keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Ida Puspita Ningtyas, NIM 207191105. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai peranan guru bidang studi dalam sosial dan peranan guru bidang studi dalam pribadi. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah peranan guru bidang studi dalam sosial. Peranan guru bidang studi dalam sosial merupakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal lingkungan dan berhubungan dengan lingkungan yang dilandasi oleh dengan budi pekerti. Pokok-pokok materinya antara lain, yang pertama, pengembangan kemampuan komunikasi. Yang kedua, pengembangan kemampuan bertingkah laku sesuai norma dan agama. Yang ketiga, pengembangan hubungan yang dinamis. Dan yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan. Guru sering disebut sebagai pemimpin masyarakat atau social leader dan pekerja masyarakat atau social worker, khususnya dalam masyarakat paguyuban. Dalam masyarakat pedesaan, sebagai misal, guru sering didudukkan pada status sebagai sumber pengetahuan ketika media informasi masih sangat amat terbatas. Status guru sebagai pemimpin masyarakat ini memang tidak selalu diimbangi dengan status ekonomi. Tidak sedikit guru yang masih dapat mempertahankan statusnya sebagai pemimpin sosial meski kondisi sosial ekonominya tidak mendukung. Guru bekerja di sekolah kecil di lembah Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah atau di Tanah Merah, Papua sebagai contoh, atau beberapa daerah di tanah air. Sedikit dari mereka yang masih mau mempertahankan statusnya sebagai pemimpin masyarakat. Hanya semangat mengabdilah yang membuat mereka tetap bertahan dan teguh pendirian untuk menjadi seorang guru. Guru-guru seperti inilah yang sebenarnya harus memperoleh penghargaan sebagai tokoh sejati masyarakat. Untuk selanjutnya, peranan guru bidang studi dalam pribadi. Dilihat dari segi dirinya atau self-oriented, seorang guru harus berperan sebagai berikut. Yang pertama, petugas sosial, yaitu seorang guru harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, guru senantiasa merupakan petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, guru sebagai pelajar dan ilmuwan, yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan berbagai cara, setiap saat guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru berperan sebagai orang tua, yaitu mewakili orang tua murid sekolah dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas, sekolah merupakan keluarga. Guru berperan sebagai orang tua bagi siswa-siswanya. Yang keempat, guru sebagai pencari teladan. Yang dimaksud di sini adalah guru senantiasa mencarikan teladan yang baik untuk siswa, bukan untuk seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu pencari keamanan, yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya.
Layanan bimbingan pribadi adalah berupaya untuk membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, antara lain, yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan, yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri, yang ketiga, pengenalan tentang bakat dan minat, yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan dan penanggulangannya, yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan, dan yang keenam, perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. Kiranya sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.